Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang pemanasan global akibat alih fungsi lahan. Materi pertama akan disampaikan oleh Bunga. Para Bunga, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang alasan terjadinya alih fungsi lahan. Yang pertama itu ada penyebab terjadinya alih fungsi lahan. Yang pertama itu ada lokasi lahan. Lokasi jadi faktor penting karena lahan yang letaknya strategis biasanya lebih gampang dialihfungsikan. Misalnya, lahan yang dekat jalan utama, pusat kota, atau pinggir jalan besar lebih cepat diincar buat dijadikan kawasan bisnis. Lokasi jadi penyebab alih fungsi lahan karena akses yang mudah ke jalan, kota, dan fasilitas umum. Nilai jual tanah makin tinggi di lokasi strategis. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi suatu daerah atau negara berkembang pesat, otomatis kebutuhan lahan buat berbagai aktivitas ekonomi juga makin besar. Misalnya, makin banyak dibangunnya perkantoran, pusat perbelanjaan yang bikin lahan-lahan pertanian atau hutan mulai dialihfungsikan jadi kawasan bisnis. Baru, apa itu alih fungsi lahan? Alih fungsi lahan adalah perubahan penggunaan lahan dari fungsi awalnya menjadi fungsi lain, seperti dari lahan pertanian menjadi pemukiman, industri, atau infrastruktur. Faktor penyebab alih fungsi lahan yang pertama ada pertumbuhan penduduk. Misalnya, makin banyak ketika jumlah penduduk bertambah cepat, terutama di kota-kota besar, lahan-lahan yang tadinya digunakan untuk pertanian diubah fungsinya. Contoh, sawah jadi rumah. Yang kedua ada urbanisasi. Urbanisasi itu artinya perpindahan penduduk dari desa ke kota, atau bisa juga sebaliknya. Urbanisasi menyebabkan alih fungsi lahan karena yang pertama ada banyaknya orang pindah ke kota, jadi butuh lahan buat tempat tinggal dan fasilitas. Kota makin padat, lahan pertanian di pinggir kota jadi sasaran alih fungsi. Yang kedua, yang terakhir ada ekonomi dan investasi. Alasan terjadinya alih fungsi lahan. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk. Kebutuhan perumahan meningkat menyebabkan lahan pertanian atau hutan berubah menjadi kawasan pemukiman. Yang kedua ada pembangunan infrastruktur. Jalan, bandara, dan fasilitas umum membutuhkan lahan baru sehingga terjadinya alih fungsi lahan. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatul. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang kasus alih fungsi lahan. Baiklah, yang materi yang pertama ada penyebab alih fungsi lahan. Penyebab yang pertama ada pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Penyebab yang kedua ada pembangunan infrastruktur industri. Dan yang ketiga ada tekanan ekonomi dan perubahan kebijakan data. Adapun dampak dari alih fungsi lahan adalah pertama berkurangnya lahan pertanian, yang kedua ada banjir dan degradasi lingkungan. Solusi dan kasus alih fungsi lahan. Kasus yang pertama, alih fungsi sawah menjadi kawasan industri Jawa Barat. Dan yang kedua, konversi hutan menjadi perkebunan sawit di Kalimantan. Solusinya yang pertama, perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dan regulasi ketat terhadap konversi lahan. Selanjutnya ada kasus alih fungsi lahan. Kasus yang pertama ada alih fungsi sawah menjadi kawasan industri Jawa Barat. Dan kasus yang kedua, konversi hutan menjadi perkebunan sawit di Kalimantan. Baiklah, materi yang terakhir ada solusi alih fungsi lahan. Solusi yang pertama ada perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, dan yang kedua regulasi ketat terhadap konversi lahan. Baik, itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Satria. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan mekanisme terjadinya pemanasan global akibat alih fungsi lahan. 1. Gangguan pada siklus hidrologi. Jika hutan tidak ada, maka tanah akan menjadi kering sehingga lebih sedikit uap air yang dilepaskan ke atmosfer. Yang kedua, meningkatnya emisi dari pembakaran lahan. Pembakaran hutan dan lahan gambut menghasilkan karbon dioksida, metana, dan nitrous oxide yang memperkuat efek rumah kaca. Pelepasan karbon dari deforestasi. Penambangan hutan untuk pertanian, perkebunan, atau pemukiman melepaskan karbon dioksida dalam kurung CO2 yang sebelumnya tersimpan di bawah tanah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.